Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 202410103036 dari kelas DAAB. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal yang diberikan oleh dosen, yang dimana ada dua latihan soal. Yang pertama, latihan soal 1, yang dimana kita diminta untuk membuat algoritma rekursif untuk mencari UN-nya dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan sampai seterusnya. Di mana sukunya itu suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5 gitu. Dan B, kita disuruh untuk membuat pohon rekursif untuk U5. Yang C, kita diminta untuk menentukan matriks untuk ukuran inputnya. Dan yang D, tentukan basic operation-nya. Yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation-nya itu bisa berbeda, atau apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Dan yang F itu jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai C atau N, tentukan recurrence-nya relasinya untuk menentukan nilai C dalam kurung N. Tutup kurung. Dan yang G itu cari persamaan langsung C buka kurung N tutup kurung. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1,5, 11, 19, 29, yang dimana suku ke N yang didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1-nya itu ditentukan 1. Nah, kita langsung saja membuat algoritma UN atau N, yang dimana algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, seterusnya, di mana suku ke N itu didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Jadi inputnya itu N dan outputnya itu UN dari suku ke N. IFN-nya itu sama dengan 1, return-nya itu 1, dan kalau kondisi LC-nya itu return-nya UN-nya itu N-1 plus 2N. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di mana yang B ini kita diminta untuk membuat pohon rekursif untuk U5. Dan tahapnya itu UN-nya itu N yang N5 itu sama dengan UN4 itu plus 2 dalam kurung 5. Tuh. Di mana itu sampai ke bawah terus, dan kita sudah mencapai UN 1 sama dengan 1, itu kita langsung menggunakan cara yang sudah tadi saya jelaskan, yang dimana misal 1UN 2 sama dengan UN1 plus 2 kali 2. Itu hasilnya 5. Dan UN3 itu UN N-nya itu dikurangi 1 dan ditambah 2 kali 3. 2 atau 2 kali N-nya itu. Yang hasilnya di mana ada 19. Itu. Dan seterusnya sampai UN-nya itu 5. Dan 5 dikurangi 1 itu menjadi 4. Ditambah 2 kali 5. Yaitu nilainya 29. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Yang C itu kita disuruh tentukan metrik untuk ukuran inputnya, yang dimana metrik untuk ukuran inputnya adalah N. Dan D, tentukan basic operation-nya, yang dimana basic operation-nya adalah IF N sama dengan 1. Dan menjelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda, atau apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Jawabannya itu tidak diperlukan. Karena apa? Karena untuk inputan yang dimasukkan jumlah nodenya itu akan tetap, atau jumlah kodenya akan tetap.
Dan soal ke F itu jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan rekurensinya, relasinya untuk menentukan nilai C dalam kurung n, yang dimana itu jawabannya C dalam kurung n sama dengan Cn min 1 plus 2 kali n. Tuh. Oke teman, kita langsung saja lanjut ke soal berikutnya, yang dimana di C itu kita diminta untuk mencari persamaan langsung C dalam kurung n itu. Yang dimana persamaan langsungnya itu menggunakan cara backward substitution. Ya, yang dimana itu ada kita menggunakan rumus satu, yang dimana rumus satu itu Cn sama dengan Cn min I plus 2I kali N, 2 kali I kali N. Gitu. Dan mensubstitusikan Cn min 1 ini sama dengan N itu pada rumus satu, dan lanjut ke rumus kedua itu mencari nilai I dari Cn min I sama dengan C1. Cn min 1 min I ini sama dengan C1 itu N itu berarti dikurangi I sama dengan 1 dan I-nya itu sama dengan N min 1. Gitu. Dan kita dilanjutkan untuk mensubstitusikan I sama dengan N min 1 pada rumus yang kedua. Yang dimana itu hasilnya diperoleh Cn itu sama dengan 1 plus 2 I kali N. Dan Cn itu sama dengan 1 plus 2 kali N, yang dimana N itu N min 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan 2. Sama, ini ada beberapa soal yang harus kita pecahkan. Yang dimana soal pertama kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, dan 65. Di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku N min 1 dan dikurangi 6 suku U min 2. Misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 dikurangi 6 kali 5, nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Nah, kita langsung saja menggunakan cara algoritma UN, yang dimana algoritma rekursif untuk mencari UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65 itu sampai seterusnya, dimana suku ke N itu didapat dari 5 kali suku N min 1 dan dikurangi N suku dikurangi 6 suku U min 2, yang dimana inputnya itu sama dengan N, outputnya itu UN dari suku ke N, dan IF-nya itu N sama dengan 1, return-nya itu jadi 0, dan S-nya itu IFN-nya itu sama dengan 2 dan return-nya itu 1. Juga return 5 UN atau N min 1 dikurangi 6 UN N kali min 2. Gitu. UN dikali N min 2. Oke, kita lanjut. Kita disuruh membuat pohon rekursifnya lagi untuk menghitung suku keempat. Yang dimana UN 4 ini sama dengan 5 UN kali 3 dan dikurangi N UN kali 2 gitu. Jadi kita sudah disederhanakan sampai hasilnya itu menjadi UN 2 itu sama dengan 1 dan UN 1-nya itu sama dengan 0. Yang dimana UN 3 sama dengan 5 dikali 1 dikurangi 6 kali 0. Jadi yang hasilnya itu adalah 5. Dan UN 4-nya itu 5 kali 5 dikurangi 6 kali 1 dan hasilnya 19. Gitu. Lanjut ke yang C ini, kita disuruh untuk menentukan metrik untuk ukuran inputnya. Yang dimana metrik untuk ukuran inputnya adalah tetap N. Dan tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya itu kita menggunakan IFN sama dengan 1 dan IFN sama dengan 2. Dan jelaskan apakah untuk input yang ukuran sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, kalau menurut saya itu tidak diperlukan karena untuk inputan yang dimasukkan jumlah modelnya akan tetap. Dan jika banyaknya eksekusi basic operation-nya untuk input berukuran N dinyatakan sebagai dikali N,
Tentukan recurrence relationnya untuk menentukan nilai C dari N-nya itu. Yang dimana Cn-nya itu sama dengan 5 dalam kurung C kali N-1 ditambah N dalam kurung C N-2. Itu. Oke, lanjut. Dan ini soal G ini disuruh untuk mencari persamaan langsung Cn-nya. Yang mana yang tadi sudah kita bahas itu Cn-nya itu sama dengan 5 dalam kurung C kali N-1 dikurangi 6 dalam kurung C N-2. Dan D1-nya itu sama dengan 0 dan D2 itu juga sama dengan 1. Oke, kita memindahkan ruas kanan itu ke ruas kiri yang dimana hasilnya itu Cn-nya itu sama dengan C dalam kurung N-1 dan 6 dalam kurung C kali N-2 yang hasilnya itu sama dengan 0. Kita menggunakan persamaan dicari persamaan karakteristiknya dan membuat rumus satunya. Rumus 1 yang dimana rumus 1 itu UN AR1 pangkat N plus BR2 pangkat N. Yang dimana UN-nya itu jadi A2N 2 pangkat N plus B3 pangkat N. Itu merupakan rumus 1. Dan ini untuk persamaannya. Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Jika sudah ditemukan persamaan 1 dan persamaan 2, kita langsung substitusikan yang dimana 0 sama dengan A kali 2 ditambah B kali 3, 1 sama dengan A kali 4, B atau ditambah B kali 9, dan hasilnya itu A sama dengan min 1, min setengah, dan B-nya itu menjadi setengah sepertiga atau 1/3. Dan yang terakhir itu substitusikan A dan B ke rumus 1. Yang dimana rumus satunya itu UN sama dengan A2 pangkat N plus B3 pangkat N. Dan UN-nya itu sama dengan A, nilainya itu min setengah dikali 2 pangkat N ditambah B-nya itu 1/3 dikali 3 pangkat N. Dan hasilnya itu adalah UN sama dengan 3 pangkat N-1 plus 2 pangkat N-1 lagi. Gitu. Oke teman-teman, penjelasan pada tugas ini saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah mampir di YouTube saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.